Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa balik lagi ngebedah topik yang bener-bener luar biasa bareng kalian hari ini. Kita bakal ngelakuin perjalanan seru nih, dari ngintip gimana bakteri mikroskopis di dalam tanah itu saling ngobrol, sampai ke gimana sih pemahaman soal obrolan mereka ini ternyata bisa ngebawa keuntungan ekonomi yang masif banget buat pertanian kita. Siap-siap ya, karena apa yang bakal kita bahas ini bener-bener bakal ngerubah total cara pandang kita soal ekosistem tanah. Coba deh pikirin ini bentar. Kalian tahu gak kalau bakteri itu ternyata punya bahasa kimia rahasia buat ngerencanain serangan yang terkoordinasi? Serius, ini bukan fiksi ilmiah. Patogen di tanah kita itu benar-benar ngobrol satu sama lain, ngumpulin pasukan, dan nyusun strategi sebelum mereka ngancurin tanaman kita. Bayangin, kalau kita nggak bisa dengerin obrolan mereka ini, kita tuh ibaratnya udah kalah sebelum perangnya dimulai kan? Makanya, yuk kita langsung zoom in ke dunia mikroskopis yang ada tepat di bawah telapak kaki kita, di bagian 1, bahasa rahasia mikroba. Nah, perhatiin deh kontras visual yang luar biasa di sini. Di sebelah kiri, warna biru neon yang tajam itu mewakili quorum sensing. Ini tuh ibarat suara bising dari pasukan patogen yang lagi agresif banget siap-siap nyerang. Tapi coba lihat ke kanan, ada warna merah muda yang kalem banget kan? Ini adalah quorum quenching. Dia ini sang peredam, dia yang bawa harmoni dan ngecilin volume si bakteri jahat biar kekacauan biologis nggak terjadi. Bener-bener ngeliatin bedanya ladang yang sakit sama ladang yang subur. Jadi, kunci buat mahamin ini semua ada di satu istilah autoinducer. Anggap aja nih tuh kata-kata dalam bahasa rahasia mereka tadi. Autoinducer ini adalah molekul sinyal kimia. Jadi, bakteri patogen itu ngelepasin molekul ini buat ngitung seberapa banyak sih teman-teman mereka di sana. Begitu konsentrasinya udah cukup tinggi, boom, ini jadi semacam tombol pemicu. Mereka tiba-tiba bakal nyerang bareng-bareng secara kolektif buat mendominasi dan ngancurin inangnya. Quorum sensing bener-bener bergantung banget sama autoinducer ini sebagai senjata utama mereka. Terus, gimana dong cara kita ngentiin serangan gila ini? Langsung aja kita bahas solusinya di bagian 2, quorum quenching, tongkat sang konduktor. Quorum quenching ini kerjanya nggak sembarangan loh. Dia punya 3 fase yang rapi banget, persis kayak konduktor orkestra. Pertama, dia bakal deteksi kalau ada lonjakan sinyal yang berlebihan dari satu spesies yang mulai agresif. Kedua, dia langsung meredam perilaku itu dengan cara netralin molekul sinyalnya sebelum ngelewatin ambang batas bahaya. Dan ketiga, ujung-ujungnya ini bakal mencegah dominasi. Jadi nggak ada tuh ceritanya satu spesies bisa monopoli nutrisi seenaknya. Ancaman ini benar-benar dinetralisir bahkan sebelum dia sempat jadi masalah nyata. Nah, konsep utamanya di sini tuh jenius banget. Lihat gimana gelombang biru yang tadinya tajam, itu pelan-pelan jadi kalem. Quorum quenching ini bukan tentang ngebunuh bakteri, teman-teman. Ini bukan kayak bahan kimia beracun yang main bantai pemusnahan massal. Sebaliknya, ini murni tentang netralisasi. Sistem ini cuma nge-mute atau matiin suara sinyal patogenik mereka. Bakterinya tetap hidup kok, tapi agresinya hilang. Jadi keseimbangan antar spesies di ekosistem tetap harmonis. Diplomasi tingkat tinggi banget kan di dunia mikroba? Kalian pasti penasaran kan? Gimana sih persisnya taktik ini dilakukan secara biokimia? Yuk kita selami di bagian 3. Taktik molekuler siluman. Konsorsium mikroba yang canggih ini ternyata pakai 3 metode diam-diam tapi mematikan buat sinyal patogen. Ada degradasi enzimatik, sekuestrasi sinyal, dan kompetisi reseptor. Ketiganya ini adalah senjata utama di gudang persenjataannya quorum quenching. Coba lihat deh gimana visual ini ngegambarin taktik tadi dengan sangat elegan. Di sebelah kiri, ada semacam gunting molekuler yang secara harfiah motong sinyal itu. Di tengah, ini strategi penculikan, jadi sinyalnya diikat terus ditarik ke dalam polimer pelindung biar nggak nyebar kemana-mana. Terus yang di kanan, ada senyawa analog yang bertindak layaknya kunci palsu. Dia masuk ke lubang kunci reseptor si patogen, nutup jalannya, jadi sinyal yang asli nggak bisa masuk. 3 lapis pertahanan yang benar-benar cantik. Buat kalian yang suka detail sains nih, perhatiin satu contoh spesifik ini. Enzim AHL lactonase. Enzim ini adalah wujud nyata dari gunting yang kita bahas barusan. Dia ini spesifik banget nargetin molekul atau inducer dan ngehancurin strukturnya secara permanen. Kalau udah dipotong, ya udah sinyalnya hancur selamanya. Patogennya tiba-tiba jadi buta dan tuli secara kimiawi. Sekarang mari kita zoom out dikit buat ngelihat gambaran besarnya di level komunitas pada bagian 4, konsorsium biokron versus kultur murni. Produk pertanian konvensional itu biasanya cuma pakai kultur murni. Cuma satu spesies aja, ibaratnya kayak penyanyi solo. Masalahnya, penyanyi solo ini rentan banget. Kalau komunikasi mereka dibajak, seluruh sistemnya langsung runtuh.
Nah, bedain deh sama konsorsium biotron. Biotron ini tuh sebuah orkestra. Ada jaringan multispesies di dalamnya yang ngelakuin quorum quenching lintas spesies terus-menerus. Mereka saling backup, saling ngelindungin, dan nyegah dominasi bakteri manapun yang coba-coba mau ngerusak sistem. Perbedaannya benar-benar sejelas itu. Lihat yang di sebelah kiri, kultur murni itu langsung ancur ambyar pas kena stresor atau tekanan dari lingkungan. Rantai pertahanannya putus. Tapi lihat yang di kanan, konsorsium biotron dengan jaringan interaksi kimiawinya yang kompleks malah bisa nahan tekanan itu dengan gampang. Jaring-jaring quorum quenching ini membentuk pertahanan alami yang nyaris nggak bisa ditembus. Ini baru yang namanya arsitektur kestabilan sejati. Oke, dari tadi kita asyik ngomongin mikrobiologi terus nih. Tapi apa sih artinya semua sains canggih ini buat kantong kita di lapangan? Mari kita berhitung di bagian 5, keuntungan ekonomi dan ekologi. Disinilah data di lapangan jadi makin menarik banget. Berkat stabilitas mikrobiologis yang luar biasa tadi, aplikasi awal yang dibutuhin itu ternyata relatif kecil banget loh. Cukup dengan 500 kg biotron per hektar. Dan dia nggak cuma diam aja di sana. Dia langsung bertindak sebagai katalis humifikasi in situ yang masif. Artinya, dia ngurai bahan organik langsung di dalam tanah secara gila-gilaan. Dan coba tebak hasilnya? 5.000 kg. Angka ini beneran gila. Konsorsium mikroba yang super efisien tadi bisa memproses bahan organik dan ngasilin 5.000 kg asam humat murni langsung di lahan per hektarnya. Proses ini secara efektif naikin kadar organik tanah sampai 0,25%. Jadi, daripada repot-repot beli asam humat dari luar, tanah kalian sekarang malah bisa produksinya sendiri. Dan ini dia punchline-nya. Poin terpenting yang wajib banget kalian bawa pulang hari ini. Kinerja lapangan yang cemerlang tadi itu setara banget sama potensi penghematan maksimal hingga 892 juta rupiah per hektar. Bayangin, 892 juta dibandingkan kalau kalian harus beli produk asam humat komersial dari luar. Stabilitas biologis di level mikroskopis ternyata ngasih keuntungan ekonomi makroskopis yang benar-benar nyata. Ini jelas sebuah game changer banget buat efisiensi pertanian. Kita udah lihat bareng-bareng mekanismenya, kekuatannya, dan tentu aja nilai ekonominya. Sekarang mari kita rangkum semua ini di kesimpulan orkestrasi ekosistem. Pada akhirnya semuanya itu bermuara ke sini, ke area perakaran tanaman. Di sini kita bisa lihat gimana ekosistem akar itu benar-benar terlindungi secara utuh. Sistem multikultur dari biotron ini nyiptain yang namanya redundansi fungsional. Maksudnya gini, kalau ada satu jalur mikroba yang tiba-tiba gagal, teman-teman mikrobanya yang lain bakal langsung ngambil alih tugas itu tanpa jeda sama sekali. Sinergi ini benar-benar ngeblokir sinyal patogenik, nyegah munculnya biofilm perusak, dan nyiptain koeksistensi yang super kuat dan stabil. Semua spesies kerja bareng tanpa ada kompetisi yang saling matiin. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan satu kutipan yang dalam banget dari materi kita hari ini. Quorum quenching adalah pondasi tak terlihat pembentuk koeksistensi stabil tingkat tinggi. Kita mungkin nggak bisa ngelihat prosesnya pakai mata telanjang ya, tapi peperangan sekaligus diplomasi kimiawi yang terjadi setiap detiknya di dalam tanah kita inilah yang bakal nentuin masa depan pertanian kita. Nah, setelah tahu rahasia di balik simfoni tanah ini, pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda mengorkestrasi ekosistem tanah Anda sendiri? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi yang super seru ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.